saudara yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengatakan bada'ad dinul gharib fasayaudu gharib fatuba lil ghuraba. Kata Nabi, bada'ad dinul gharib, agama ini dahulu Allah turunkan itu dalam keadaan aneh. Orang waktu datang agama Islam itu agak bingung, apa ini agama? Baik dari segi pakaian, dari tingkah laku, apalagi perbuatan pada waktu itu. Karena sebelum Islam datang, yang kuat yang kuasa, yang kuat yang menang, yang kuat yang hormat, yang terhormat dan yang kaya, yang punya kedudukan yang dimuliakan. Datang Islam, Islam menyamakan sesuatu, semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu yang takwa di antara kalian. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya. Fasayaudu ghariba, dan nanti kata Nabi Muhammad akan kembali dalam keadaan aneh yang kuat. Artinya waktu itu orang yang sudah tidak memuliakan yang mulia dengan akhlak yang baik itu akan terlihat aneh di zaman. Sekarang ini sudah mulai kita yang dihormati yang kaya, yang miskin terhina. Sekarang tujuan kita hidup kebanyakan orang yang ingin kaya. Kenapa? Karena mereka menganggap miskin itu hina. Ini kembali kepada jahiliyah dahulu. Islam menghapus semuanya itu. Fasayaudu ghariba, kata Nabi akan di akhir zaman kembali seperti itu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah kata Nabi orang-orang yang aneh di zamannya, yang dia bisa mencintai saudaranya sesama muslim. Dahulu kalau yang gagal, yang kuat itu yang terhormat, yang kaya itu yang miskin sama, pejabat rakyat sama di hadapan Allah. Yang takwa kita ada di penghujung zaman, tabiat dahulu jahiliyah akan kembali ke masa itu. Nah kita sekarang ingin selamat di zaman ini. Kita harus kembali ke zaman Nabi Muhammad, yang bagaimana kita menjadikan diri kita ini. Kata Nabi, alladzina yahyuna ma amatan nas min sunani, yang mereka itu menghidupkan sunnahku di zaman orang telah mematikan sunnah. Sunnah pada waktu itu yang dimaksud oleh Nabi di akhir zaman bukan sunnah pakai jenggot, bukan sunnah pakai siwak, bukan sunnah pakai minyak wangi, bukan sunnah pakai gamis, bukan. Alladzina yahyuna ma amatan nas min sunani, yang mereka menghidupkan sunnahku di zaman itu. Siapakah mereka kata Nabi? Orang yang di hatinya tidak ada perbedaan kepada saudaranya. Dia cinta baik kaya ataupun miskin. Dia hormat kepada orang yang kaya ataupun yang miskin. Dia menjaga silaturahim baik yang pejabat ataupun yang melarang. Ini orang di zaman sekarang ini, orang semuanya pengen berteman dengan pejabat. Orang kaya, tak ada mau. Nah, kita jangan semacam itu. Kalau pengen selamat jangan. Orang sekarang kalau orang kaya dihormati, tapi orang miskin dihina. Ente jangan, kalau pengen selamat jangan ini, yang miskin juga harus kita. Ini di zaman Rasul semacam itu, kalau pengen datang agama Islam dan sekarang akan kembali. Warabba muslimin la amanatalah, kata Nabi. Sehingga pada waktu itu, di akhir zaman itu, warabba muslimin, bukan mereka tidak sholat. Ente jangan kira di hari zaman, di akhir zaman, di penghujung zaman orang tidak ada sholat, tidak orang sholat pada waktu itu. Warabba muslimin la amanatalah, kata Nabi. Mereka sholat, tapi tidak ada pun kecintaan di hati mereka kepada saudaranya seorang muslim. Yang penting diri kaya, yang penting perut kenyang, yang penting seorang mulia. Ada berapa? Makanya kata Nabi Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Nabi kalian sebelum mencintai diri kalian, mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian.
Kita suka kenyang, saudara kalian juga pengen kenyang. Ente pengennya aman, saudara juga pengen aman. Makanya kita harus berbagi di dalam ini. Nah ini, ada-ada, itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Rasul Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Kata Nabi pada akhir zaman, tunsu'ul qulub, tunsu'ul mahabbah ala qulubihim. Akhir zaman nanti akan hilang rasa cinta di antara kita. Ini yang berbahaya. Ente tidak mencintai lagi saudara ente sesama muslim. Coba sekarang, gampang mencela, gampang mencaci, gampang menghina, bahkan ada yang gampang mengkafirkan atas nama agama. Ini jangan. Ini kita berada di dunia, hilang rasa cinta kepada saudara-saudara. Makanya dahulu sahabat tatkala mendengar ini, mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ada satu sahabat yang Rasul bersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan ini harus tertanam di hati-hati, apalagi yang mau lulus sekelas, itu saudara. Ente sudah dikenalkan Allah di dalam alam Allah. Siapa yang duduk dengan kita, itulah pilihan Allah, dan jaga silaturahim sebaik-baiknya dengan mereka. Itulah teman kita terbaik. Yang duduk bersama kita, teman kita, itulah teman terbaik, jaga silaturahim dengan mereka. Karena itu ada iman di sana. Saya sebutkan dari al-arwah junudun mujannadah. Ente ini kenal bukan sekarang. Dari alam Allah sudah Allah kenalkan. Tapi ente hidup di dunia dan ini diuji oleh Allah. Bagaimana perkenalan ente di alam Allah diuji di dunia. Dan dunia ini tempat terendah. Kalau kita selamat di dunia ini, akan selamat selama-lamanya. Kalau kita bisa menjaga silaturahim, tidak musuh-musuhan, jaga persaudaraan sampai lulus, sampai mati, di akhirat kita ketemu lagi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansar, mereka menjaga betul silaturahim. Kita bakalan lulus nih. Nanti ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang macam-macam lah jadi. Macam-macam nasib itu. Dan mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya. Yang paling bisa, artinya orang yang tidak menyusahkan orang lain. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling tidak ente tidak merugikan orang lain, itu orang yang selamat. Makanya dahulu tatkala Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin dan orang Ansar, Muhajirin dan Ansar, mereka menjaga silaturahim sebisa mungkin. Bahkan mereka menyatakan persaudaraan kami disaudarakan oleh Nabi itu lebih daripada persaudaraan antara kami dengan saudara kandung kami. Kenapa? Karena mereka mengetahui di dalam persaudaraan itu ada keimanan, ada iman, ada agama di dalam persaudaraan. Makanya dahulu ada satu cerita. Ada satu sahabat orang Ansar namanya Abu Darda. Sahabat, kalau ente pernah baca hadis an Abi Darda, itu rawahu Abi Darda yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi banyak dari sini. Ada Abu Darda. Ini orang Madinah, orang Tihamah, kulit hitam. Orang hitam. Artinya kulitnya ada seputih orang-orang Asia, orang Tihamah, orang Mekah, orang Madinah, Yaman. Itu hitam mereka. Dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Persia, kulitnya putih, kemerah-merahan. Jadi satu sahabat putih, tampan, satunya orangnya hitam. Tetapi karena ini dipersaudarakan oleh Nabi, mereka tidak memandang kulit dan rupa. Karena di saat kita kenal dengan seseorang, inilah orang yang telah dikenalkan oleh Allah kepada kita, jaga silaturahim sebaik-baiknya. Apalagi dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini persaudaraan luar biasa. Salman selalu memikirkan Abu Darda, Abu Darda selalu memikirkan Salman. Kemana Abu Darda, di situ ada pikiran Salman. Kemana Salman, di situ ada pikiran Abu Darda. Artinya apa? Mereka menjaga silaturahim dan persaudaraan ini sungguh-sungguh. Karena mereka memahami, karena di dalam persaudaraan itu ada iman dan Islam. Suatu ketika Salman ini disuruh oleh Rasulullah, karena dia dari Persia, dari Irak, dia sudah masuk Islam. Kata Nabi, wahai Salman, kau berapa kali lagi boleh ke Irak kalau kau sudah masuk Islam. Dan kau, kata Nabi, karena Salman minna ahlul bait. Salman ini keluarga kata Nabi.
Kata Rasulullah, kau kawin di sini wahai Salman, kawin di Madinah, dan kau cari di kampung Abu Darda, karena itu saudaramu, kau cari di sana biar enak. Artinya sekampung ada kawan di situ. Itulah Salman menemui Abu Darda, dia bilang, wahai Abu Darda, aku ini disuruh Rasulullah untuk menikah di kampungmu ini, untuk mencari perempuan yang sekiranya cocok dan akan kulamar. Kata Abu Darda, akan kubantu oleh Salman. Karena ini saudara. Kata Salman, bagaimana nanti jalan aja, lihat di sini. Kalau perempuan yang cocok langsung kita lamar. Jalan, ternyata ada perempuan yang cocok di penghujung kampung, ada satu perempuan. Kata Salman, wahai Abu Darda, aku cocok kayaknya dengan satu perempuan yang rumahnya di ujung sana. Kata Abu Darda, saya kenal itu wahai Salman, bapaknya. Ayo kita lamar. Berangkat dua sahabat yang mereka dipersaudarakan oleh Nabi, bukan saudara seibu, saudara seayah, namun saudara seagama. Berangkat ke rumah ini perempuan. Adanya, ya Ami, kata Abu Darda, wahai paman, saya ingin bertamu. Kata pamannya, wahai Abu Darda, silahkan masuk. Kata Abu Darda, wahai Ami, ini temanku Salman. Dia dari Persia, orangnya tampan rupawan. Tidak jarang orang kalau ke Madinah ingin bertemu Nabi, kalau melihat Salman mengira Salman Al-Farisi adalah Rasulullah, karena orangnya putih bersih, tampan rupawan luar biasa. Terus kata pamannya, ada apa wahai Salman? Kata wahai Abu Darda, katanya wahai paman, ini sahabatku Salman, saudaraku Salman. Dia ingin melamar anak sampean wahai paman. Kata abah ini perempuan, wahai Abu Darda, andaikan aku yang menikah dengan Salman, pasti aku mau. Tapi karena yang menikah ini putriku, ya terpaksa aku harus menemui dia. Apakah dia mau menikah dengan Salman Al-Farisi? Masuk ke kamar. Beberapa saat keluar lagi, abah ini perempuan. Katanya, wahai Abu Darda, aku meminta maaf. Keinginanku tidak sama dengan keinginan anakku. Sama tidak apa-apa. Jadi biasa, kalau ditolak itu biasa. Setelah Salman Al-Farisi saja pernah ditolak, apalagi kayak ente. Kata Salman Al-Farisi, tidak apa-apa paman, mungkin dia bukan jodohku. Tapi kata pamannya, anak perempuanku ini punya satu keinginan, dan dia berharap kalian berdua ini bisa mengabulkan. Kata Salman Al-Farisi, apa keinginannya wahai paman? Walaupun aku tidak bisa menikah dengannya, setidaknya aku bisa membantunya, itu sudah membahagiakan diriku dan diriku. Katanya keinginannya ini, wahai Abu Darda, wahai Salman Al-Farisi, kata abah ini perempuan, anakku ini tidak mau menikah denganmu wahai Salman, tapi dia mau menikah dengan Abu Darda. Coba bayangkan, karena mau menikah dengan yang dilamarkan, tapi mau menikah dengan Abu Darda yang melamarkan. Oh, kata Abu Darda, saya tidak mau menikah. Yang mau menikah ini Salman, dan saya tidak punya uang, kata Abu Darda. Salman ini sudah setahunan nabung untuk nikah. Tapi bagaimana Salman Al-Farisi berkata? Kata Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, kesenanganmu adalah kesenanganku, dan ini duit adalah duitmu, bukan duitku. Sekarang wahai Abu Darda, ini duit kau ambil dan kau menikah dengan perempuanku. Baik, ada yang bisa baca ini. Persaudaraan yang luar biasa itu. Padahal dia mau dengan perempuan itu, ternyata perempuannya tidak mau, dan mau memilih dengan kawannya. Duit yang dia sediakan untuk dirinya menikah, dia hadiahkan untuk kawannya. Sudah perempuannya tidak dapat, habis duit lagi untuk menikahkan kawan. Ini persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sekarang ini orang semuanya kawan ditikung-tikungan semuanya gitu. Ini ajaran Rasulullah SAW. Ada satu cerita lagi, bagaimana Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Ada satu sahabat, Sa'ad ibn Rabi'.
Ini sahabat orang Madinah, orang Ansar, kaya luar biasa. Rasul hijrah bersama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia tahu kan, orang yang paling kaya di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasul bilang Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga dengan merangkak, karena banyak urusan dia, karena banyak hartanya. Jadi kalau yang miskin-miskin cepat masuk surga, tidak ada urusan, tidak ada SPJ-SPJ-an, tidak ada. Waktu kaum Ansar ini hadir dan hijrah ke Madinah, Rasul bilang, wahai orang-orang Madinah, ini orang Muhajirin, ini saudara kalian. Kata Rasul kepada Sa'ad ibn Rabi', wahai Sa'ad ibn Rabi', saudaramu adalah Abdurrahman bin Auf. Karena sama-sama orang kaya, dipersaudarakan dengan. Sebenarnya Abdurrahman bin Auf itu kayanya di Mekah, sudah ke Madinah dia jadi orang miskin. Karena harta semua dia tinggal untuk hijrah di sana. Terus kata Rasulullah, wahai Sa'ad bin Abi Rabi', ini saudaramu Abdurrahman bin Auf, dia orang kaya, dia orang pasar, orang ngerti bisnis, orang ngerti dagang. Coba kau bantu dia agar dia bisa hidup di Madinah ini dan kehidupannya terurus. Karena dia setelah hijrah ke Madinah, dia hidup seadanya. Kata Sa'ad bin Abi Rabi', siap kepada Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, akhi di dunia bil akhirat. Abdurrahman bin Auf itu saudaraku di dunia dan di akhirat. Karena saudara seagama dan dipersaudarakan oleh Nabi. Kata ada Sa'ad bin Abi Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, aku di pasar itu punya 2 toko. Sekarang aku di pasar punya 2 toko. Karena kau saudaraku, maka 1 toko aku hadiahkan untuk ada ente pedang sanak Jawa ini, toko pedang sanak diambil. Ini bukan saudara si ibu sahabat. Dia hadiahkan 1 toko untuk saudara. Kenapa? Karena dia paham di dalam persaudaraan itu ada agama. Di dalam persaudaraan agama itu ada keimanan. Tidak cukup di situ. Katanya, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini punya 2 istri. Kau pilih yang mana yang kau mau akan kuceraikan dan akan aku nikahkan dengan dirimu. Ada orang lain yang ada bini ulang dengan dia. Ini persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ente akan berpisah dengan kawan selaku ente. Ente akan berpisah dengan kawan-kawan ente. Dan bagaimana agama ente, bagaimana keimanan ente, bagaimana kedudukan ente di hati saudara-saudara ente. Kalau mereka mencintai, mengatakan ente orang baik, maka ente punya iman dan takwa kepada Allah. Tetapi mereka kalau kesal sama ente, dari dahulu mereka berhajat aku sebenarnya kalau bisa jangan kenal sama manusia ini. Itu menandakan ente tidak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di hadapan guru, ente tidak punya kedudukan. Sungguh sangat luar biasa. Ente sangat terhina di hadapan Allah. Guru sampai guru luluskan ente sudah mau sudah menggaduh ini. Itu ente sangat hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau guru ente sampai kayak itu di hatinya. Makanya perbaiki akhlak, jaga silaturahim, lebih-lebih lagi apalagi dengan guru, karena di situlah tempat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja Pak yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ulun pribadi dan adik-adik serta kawan semua. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah pertemuan kita di dalam tempat yang berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita semua dan Allah tanamkan kecintaan kita kepada saudara kita sesama Muslim. Kita saling menyayangi dan menjaga kehormatan sesama Muslim, mengangkat derajat saudara kita sesama Muslim, dan mudah-mudahan kita tanamkan akhlak yang baik. Kita keluar dari sekolah ini dengan nama yang baik dan perangai yang baik. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan kita berharap mudah-mudahan semua yang lulus di sini semuanya dengan nilai yang baik, nilai yang memuaskan, dan tentunya pula yang paling penting adalah lulus dalam diridai oleh guru-guru di sini, tingginya ilmu yang didapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.